Yo, Minna, selamat datang di channel cerita anime. Di channel yang biasa-biasa ini. Di video kali ini, aku akan membahas cerita manga Rogoni Sonete Isekai de Hachimanmai no Kinka wo Taimasu. Lanjutan dari animenya ya. Bagi yang belum nonton animenya, nonton dulu animenya biar bisa paham dengan pembahasan yang ada di video ini. Yos, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke pembahasannya. Ikuzo. Jam 21.30, Rumah Sakit Umum Osuko. Di dalam ruang tunggu, ada seorang dokter yang berjalan masuk sambil memegangi secangkir kopi, lalu bertanya kepada seseorang yang ada di depannya. Apa yang kamu lakukan? Mempelajari sebuah kasus bahkan di malam hari selama istirahat? Seseorang tersebut pun menjawab sambil memegangi sebuah kertas di tangannya. Direktur Nishimura kah? Si Dokter Nishimura mendekati seseorang tersebut lalu berkata, tetapi kamu tidak pernah tahu kapan orang sakit akan datang. Beristirahatlah, menjaga tubuhmu juga merupakan bagian dari pekerjaan. Seseorang tersebut pun merespon perkataan si Dokter Nishimura dan berkata, tidak, seorang anak di bawah asuhan seorang kenalan tampaknya sakit dan dia mengirim gambar. Setelah si Dokter Nishimura melihat sebuah gambar yang dipegang oleh seseorang tersebut, si Dokter Nishimura pun berkata, berhenti membuat lelucon buruk. Itu tidak bermoral di rumah sakit. Seseorang tersebut merespon perkataan si Dokter Nishimura dengan ekspresi terkejut dan berkata, Lalu si Dokter Nishimura pun menunjuk gambar tersebut dan berkata, ini sepertinya benar. Ini, kamu masih belum tahu penyakit apa ini? Seolah-olah akan ada pasien yang seperti ini di Jepang. Seseorang tersebut pun bertanya kepada si Dokter Nishimura, Dokter Nishimura, ini penyakit apa ini? Si Dokter Nishimura pun menjawab, jika aku memberitahumu jawabannya, itu tidak akan menjadi pelajaran yang baik. Seseorang tersebut pun dengan tegas berkata, tolong katakan padaku, karena ini majalah yang dirilis kemarin. Setelah si Dokter Nishimura mendengar hal tersebut, si Dokter Nishimura pun terkejut, lalu menarik seseorang tersebut ke dalam ruangannya dan berkata, cepat ke sini. Apa maksudmu? Jelaskan. Seseorang tersebut pun menjelaskannya bahwa ini sebuah blog. Itu diposting di blog yang sering saya kunjungi. Bisakah seseorang memberitahuku tentang gejala ini? Dia bertanya. Dia mengambil foto bersama dengan majalah yang baru-baru ini dirilis sebagai bukti. Si Dokter Nishimura pun memegangi sebuah benda yang ada di depannya dan berkata, periksa blog itu dengan ini sekarang. Ini adalah terminal yang hanya digunakan untuk pengumpulan informasi dan email dengan pedagang dan peneliti. Itu benar-benar terpisah secara fisik dari sistem rumah sakit. Kita juga memiliki langkah-langkah antivirus. Kamu bisa menggunakan ini. Seseorang tersebut pun mulai menggunakan benda tersebut untuk mencari blognya. Lalu seseorang tersebut pun bertanya kepada Dokter Nishimura sambil mencari blog tersebut dan berkata, jadi Dokter Nishimura, penyakit apa itu? Si Dokter Nishimura pun menjawab, itu adalah antraks. Akhirnya, seseorang tersebut pun sudah menemukan blog tersebut. Dan di dalam blog tersebut
terdapat sebuah gambar garis kecil yang sedang tersenyum sambil mengangkat kedua tangannya di bagian tengah, dan di bagian atas terdapat sebuah tulisan yang bertuliskan laporan manajemen wilayah Viskon. Semuanya tolong bantu. Dan di bagian samping kanan dan samping kiri terdapat sebuah tulisan yang bertuliskan dalam situs ini ruang bicara harian, catatan bisnis, ruang terima kasih. Si Dr. Nishimura pun melihat blog tersebut dan berkata dalam hatinya, itu judul yang lucu. Sebenarnya wilayah Viskon itu apa? Si Dr. Nishimura berkata kepada seseorang tersebut, di mana gambar tersebut? Seseorang tersebut pun mulai mencarinya, dan terdapat sebuah ikon yang bertuliskan penasihat darurat. Dan seseorang tersebut pun mengklik ikon tersebut. Lalu muncullah sebuah gambar yang dimana gambar tersebut terdapat seorang gadis yang terkena sebuah penyakit, dan di bawah gambar tersebut terdapat sebuah tulisan yang bertuliskan demam tinggi dan batuk, tampaknya mengalami kesulitan bernapas. Setelah Dr. Nishimura melihat gambar tersebut, Dr. Nishimura pun berkata dalam hatinya, sialan, bercanda atau tidak, aku akan melakukannya. Si Dr. Nishimura pun berkata kepada seseorang tersebut, bisakah kamu menghubunginya jika dia berada di depan komputer pribadi dan menunggu surat, atau jika dia menggunakan aplikasi peringatan email masuk, dia akan diberitahu segera. Seseorang tersebut pun merespon perkataan si Dr. Nishimura dan berkata, aku tidak bisa membalas tanpa membocorkan alamat email ini. Sampai sekarang, aku hanya membalas dengan emailku. Si Dr. Nishimura pun berkata lagi kepada seseorang tersebut, lakukan saja, gunakan alamat ini, cepatlah, aku akan menulis konten. Seseorang tersebut pun mulai menuliskan sebuah pesan dan mengirimkannya ke alamat email blog tersebut. Si Dr. Nishimura pun sedikit panik dan berkata dalam hatinya, aku merasa lega jika itu hanya lelucon, tetapi jika bukan, maka... Si Dr. Nishimura terkejut dan berkata, jawabannya telah datang. Seseorang tersebut pun membuka pesan balasan yang dia kirim sebelumnya, dan di dalam sebuah pesan balasan tersebut tertuliskan sebuah tulisan bahwa semua yang saya tulis adalah benar. Saya akan segera datang. Tolong beritahu saya lokasi dan siapkan obatnya. Dari Viscontes. Setelah Dr. Nishimura melihat pesan balasan tersebut, si Dr. Nishimura pun sedikit panik dan berkata, dia akan segera datang. Tak satupun dari kami yang tahu di wilayah mana dia tinggal. Setelah Dr. Nishimura mengatakan hal tersebut, tiba-tiba sebuah pesan balasan yang baru pun datang. Di dalam sebuah pesan balasan baru tersebut terdapat sebuah tulisan yang bertuliskan, saya pegang lokasinya. Saya akan berada di jendela penerimaan darurat dalam 5 menit. Ceritakan tentang obat dan metode administrasinya. Dari Viscontes. Si Dr. Nishimura yang membaca pesan tersebut sangat terkejut dan berkata, apa? 5 menit? Apa yang sebenarnya? Apa kamu mengolok-ngolok kami? Tetapi jika kebetulan, maka... Si Dr. Nishimura yang panik dan kesal berkata, sial, Ichi-san, siapkan penicillin dan
tetrasiklin, cepatlah. Lalu si dokter Nishimura pun berkata di dalam hatinya, itu pasti bohong. Aku ditipu dan dimanipulasi seperti yang mereka inginkan. Aku tahu, tapi jika anak lain. Si dokter Nishimura pun berkata lagi kepada seseorang tersebut, apa yang kamu lakukan? Cepatlah. 7 menit kemudian, di depan jendela penerimaan darurat, si dokter dan seseorang tersebut pun mulai pergi ke lokasi tujuan. Di lokasi tujuan tersebut, terdapat seseorang yang menunggu di sana. Lalu, dokter Nishimura pun yang melihat seseorang tersebut berkata dengan terkejut, seorang gadis tersebut pun membalikkan badannya dan berkata, apakah kamu Nishimura-san dan Ishii-san? Seorang gadis tersebut pun masih melanjutkan perkataannya dan berkata, aku Viscontes Misuha von Yamano. Si dokter Nishimura yang melihat gadis tersebut pun berkata dalam hatinya, jika gadis itu datang hanya beberapa menit, maka pasiennya akan segera datang. Sebuah keajaiban atau sebuah kebetulan. Si dokter Nishimura berkata kepada gadis tersebut, tolong antarkan saya ke pasien segera. Si gadis tersebut pun merespon perkataan si dokter Nishimura dan berkata, mohon maaf, saya tidak bisa melakukannya. Saya ingin Anda memberitahu saya dosis dan cara menyuntikkannya. Si dokter Nishimura yang telah mendengar perkataan gadis tersebut pun berkata, jangan bercanda, ini bukan waktunya untuk itu. Dia akan mati. Itu berpacu dengan waktu. Selain itu, aku tidak bisa memberikan obat kepada seorang amatir tanpa terlebih dahulu memeriksa pasien untuk suntikan. Itu melanggar hukum medis. Si gadis tersebut pun merespon perkataan si dokter Nishimura dan berkata, tidak apa-apa dengan hukum. Hukum Jepang tidak berlaku di tempat itu. Si dokter Nishimura yang mendengar perkataan gadis tersebut pun terkejut dan berkata, apa? Gadis tersebut pun melanjutkan perkataannya lagi dan berkata, tolong beritahu saya dosis dan cara menyuntikkannya. Si dokter Nishimura merespon perkataan gadis tersebut dan berkata, aku tidak bisa menyerahkannya kepada seorang anak amatir untuk mengobati pasien dengan penyakit berbahaya seperti itu. Hidupnya berada dalam bahaya. Si dokter Nishimura dan gadis tersebut pun saling menatap satu sama lain. Lalu, si gadis tersebut pun berkata, apakah kamu bisa menyimpan rahasia? Si dokter Nishimura pun menjawab, aku bisa. Lalu, si gadis tersebut pun berkata lagi, bersumpah demi apa? Dan si dokter Nishimura pun menjawabnya lagi, untuk diriku sendiri. Si gadis tersebut yang telah mendengar perkataan dari dokter Nishimura berkata, aku mengerti. Si gadis tersebut pun berkata lagi, mari kita pergi bersama. Seketika mereka bertiga menghilang dari tempat tersebut. Lalu mereka pun secara tiba-tiba muncul di suatu tempat yang benar-benar berbeda dari tempat sebelumnya. Dokter Nishimura dan Ishii-san sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dan dokter Nishimura pun berkata, di mana? Di mana ini? Apa yang terjadi? Ini mimpi kah? Si gadis tersebut pun yang telah berjalan di depan mereka berkata, silahkan lewat sini. Dokter Nishimura dan Ishii-san masih terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dan dokter Nishimura pun berkata dalam hatinya, aku bisa memikirkan ini nanti. Sekarang aku harus menyelamatkan anak itu dulu. Lalu
mereka bertiga pun berjalan menuju ke lokasi tujuan. Dan mereka pun sudah sampai di lokasi tujuan. Di depan mereka ada sebuah rumah kecil, lalu mereka memasukinya. Ketika mereka memasukinya, mereka melihat ada seorang gadis kecil yang terbaring di atas kasur, dan ada seorang gadis dewasa yang duduk di sampingnya. Dokter Nishimura yang melihat gadis kecil yang terbaring di atas kasur pun berkata sambil berteriak, "Isi, cepatlah!" Dokter Nishimura pun mulai melakukan pengobatan dan berkata dalam hatinya, "Aku akan menyelamatkannya. Kali ini aku pasti tidak akan membiarkan gadis ini mati." Setelah Dokter Nishimura mengatakan hal tersebut di dalam hatinya, Dokter Nishimura pun teringat tentang masa lalunya, yang dimana ada seseorang yang terkena penyakit yang sama, tapi orang tersebut mati karena Dokter Nishimura tidak bisa menyelamatkannya. Setelah Dokter Nishimura memberikan pengobatan kepada gadis kecil tersebut, Dokter Nishimura pun akhirnya pulang. Di waktu yang sekarang, Dokter Nishimura berada di dalam ruang kerjanya yang sedang memikirkan tentang kejadian sebelumnya. Lalu Dokter Nishimura pun berkata dalam hatinya, "Apakah itu mimpi? Bahkan sekarang aku masih berpikir begitu." Dokter Nishimura melihat isi blog dari Visconti Yamano. Di dalam blog tersebut terdapat suatu ikon yang bertuliskan konseling sakit, dan Dokter Nishimura pun mengklik ikon tersebut dan muncullah sebuah pesan yang bertuliskan, "Aku kesulitan napas karena tubuhku berat. Konsultan Boris A. Bakter." Dokter Nishimura yang telah melihat pesan tersebut pun sambil memegangi dagunya berkata, "Pria ini lagi ya." Lalu Dokter Nishimura melihat pesan yang lain yang bertuliskan, "Kurangi jumlah makanan, olahraga, dan lari. Responden MC Koi." Setelah melihat pesan tersebut, Dokter Nishimura berkata dalam hatinya, "Orang ini kelebihan berat badan pada awalnya. Aku pikir dia sakit, tetapi beratnya 120 kg. Sial, jika dia makan daging orc, itu akan seperti kanibalisme." Dokter Nishimura pun melanjutkan melihat-lihat isi dari blog Visconti Yamano. Lalu Dokter Nishimura pun berkata dalam hatinya, "Ruang yang aku klik sudah puluhan kali." Dan Dokter Nishimura pun melihat sebuah ikon yang bertuliskan ruang terima kasih, dan Dokter Nishimura pun mengklik ikon tersebut. Setelah Dokter Nishimura mengklik ikon tersebut, muncullah sebuah gambar, yaitu foto dari gadis kecil yang terkena penyakit tersebut yang telah sembuh. Dan di bawah gambar tersebut terdapat sebuah tulisan yang bertuliskan, "Dia berada di fase pemulihan yang lancar. Terima kasih banyak." Dokter Nishimura yang telah melihat foto sekaligus tulisan tersebut pun tersenyum, lalu berkata, "Aku harus segera kembali bekerja." Seketika Dokter Nishimura teringat sesuatu, lalu berkata dalam hatinya, "Sebelum itu, saya harus menulis di menangkap sesuatu yang sepertinya berasal dari era Kambrian, tapi dalam konseling perikanan. Metode memasak baru yang kupikirkan tadi malam, itu pasti akan menjadi hits." Di waktu yang berbeda, Mesoha pun sudah kembali ke rumahnya, dan di dalam ruangannya, dia pun sedang berpikir sambil memegangi dagunya. Lalu dia pun tersenyum
dengan berkata, "Aku mengerti, resep ini mungkin bagus." Setelah Misoha mengatakan tersebut, Misoha segera menulis sesuatu di blognya menggunakan laptopnya, lalu berkata dalam hatinya, "Ya, aku sudah memulai blog. Di internet ada banyak para otaku yang mengumpulkan pengetahuan tentang pengelolaan wilayah tanpa kesempatan untuk digunakan. Kehun, ini adalah blog untuk mendapatkan bantuan dari para profesional yang memiliki banyak pengetahuan." Seseorang yang berusia 18 tahun dan memiliki batasan dalam apa yang dapat mereka lakukan, tidak peduli berapa banyak pengetahuan modern yang mereka miliki. Jika Oni-chan-ku masih hidup, dia sendiri mungkin sekuat 100 orang. Aku bisa mengetahui banyak hal di internet, namun terlalu berisiko untuk menilai bahwa itu terkait dengan harta benda penghuni hanya karena ketidakpastian teks. Ada banyak hal yang tidak kuketahui kecuali aku benar-benar berpengalaman. Kalau aku setidaknya tahu sedikit tentang itu, aku bisa mencarinya. Tetapi jika aku tidak tahu apa-apa, aku tidak bisa mencarinya, atau aku tahu itu benar. Jadi, aku berpikir untuk membuat blog ini, konsultasi bisnis tentang menjadi pemilik properti Viscontes di dunia lain. Pasti orang-orang dengan banyak pengetahuan tahu berbagai hal yang bisa mereka berikan kepadaku nasihat yang benar. Dan mereka, aku akan menggunakannya sebagai petunjuk untuk lebih lanjut, mengonfirmasi sendiri dan menggunakannya untuk manajemen. Yap, orang-orang menganggapnya sebagai lelucon blog untuk bersenang-senang. Dan karena itu hanya permain, mereka bisa memberikan pendapat yang serius dan bersifat opini bebas. Jika tidak menyenangkan juga, mereka mungkin segera bosan. Jadi aku memutuskan untuk mengundang orang-orang yang telah memberikan saran yang berguna ke wilayah tersebut. 4 orang berpengetahuan luas, jujur dan lembut. Bukankah itu buruk? Aku belum membocorkan informasi pribadiku dan tidak ada yang percaya bahwa aku telah pergi ke dunia yang berbeda, terutama jika kisah aslinya dari blog main-main. Aku hanya mengundang mereka yang akan merahasiakannya tentangku. Jika mereka melanggar janji mereka, ada banyak cara untuk menghadapinya, seperti melarang akses mereka. Mengapa aku repot-repot memberitahu mereka tentang dunia lain? Secara bertahap, aku benar-benar ingin orang-orang yang terbiasa membantuku sampai sekarang untuk melihat-lihat pemandangan. Aku ingin bekerja sama dengan mereka lebih dari sekedar lelucon di internet. Pertama-tama, kita akan mengunjungi pesta blog secara offline. Mari kita pergi dengan 3 hari liburan berturut-turut. Pertama, Dr. Nishimura. Dia telah menjadi penasihat tentang konsulat penyakit sejak kasus antraks. Kedua, konsulat pertambangan dan konsulat kehutanan. Mr. Mountain King Yamao-san, pria 26 tahun. Ketiga, Himono-san, perempuan 27 tahun, penasihat topik konsultasi kelautan. Keempat, Endo-san, wanita berusia 23 tahun, penasihat topik konseling pertanian. Misoha dengan tersenyum sambil menuliskan sebuah pesan kepada mereka yang bertuliskan, "Waktu berkumpul, hari Sabtu, jam 13.00. Waktu kembali, hari Senin, jam 13.00. Undangan untuk 2 malam dan 3 hari di perjalanan dunia yang berbeda." Dan Misoha pun mengirimkan pesan tersebut kepada mereka berempat. Videonya cukup untuk sampai di sini ya. Kita akan lanjutin pembahasannya di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini
agar aku bisa lebih bersemangat membuat video pembahasan untuk kedepannya. Sorja, mata nih.